Bismillahirrahmanirrahim. Monggo jemaah yang saya akan jari saged dapat yang masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alna minas shalihin. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa mengadakan pengajian IKD malam Senin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang kemarin pernah kita bahas, yakni tentang tadabbur. Kalau kemarin kita angan-angan menjelaskan bagaimana perbedaan antara tadabbur dan tafsir, maka kali ini insyaallah akan kita masuki beberapa tadabbur ayat-ayat Quran tertentu. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami ilmu-ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan untuk mengikuti apa yang beliau sampaikan, mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan pula majelis kita ini adalah satu majelis yang mana majelis yang dikatakan Rasulullah sebagai taman-taman surga, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita kita sampaikan dalam flyer itu bahwasanya kita mau tadabbur surah Al-Fatihah gitu, ya. Jadi kita kenalan dulu dengan surah Al-Fatihah ini. Surat Al-Fatihah ini surat yang kita hafal, bahkan mungkin dari kecil kita sampun hafal, kita sudah hafal, dan mempunyai keutamaan yang luar biasa, mempunyai kedudukan yang luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran itu kedudukannya sangat luar biasa, ya. Di dalam Al-Quran Al-Fatihah itu adalah dikatakan sebagai surat yang paling agung, a'dhamus surah, begitu ya. Jadi kalau ayat yang paling agung itu adalah ayat kursi, begitu ya. Tapi kalau surah atau surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Jadi pernah suatu hari sahabat Kanjeng Nabi, beliau bernama Sa'id Al-Mu'alla, begitu ya. Beliau diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk satu surat yang itu adalah surat yang paling agung. Nah, surat apakah itu? Yakni surat Al-Fatihah. Ya, ini adalah menandakan bahwasanya Al-Fatihah itu mempunyai kedudukan yang sangat utama, ya, di dalam Al-Quran, bahkan di dalam agama kita, begitu. Nah, bahkan sampai agungnya, begitu ya, sampai hebatnya surat Al-Fatihah ini. Surat Al-Fatihah ini diletakkan atau dalam susunan mushaf itu diletakkan di dalam awal mushaf, ya. Wa ju'ilat awalas surah fil mushafi ila la ahammiyatuha. Tidak dijadikanlah surat Al-Fatihah itu, ya, menjadi pembuka atau dalam mushaf itu, kecuali karena dia itu paling utama, karena pentingnya, karena mempunyai
kelebihan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keutamaannya yang lain, keutamaan surat Al-Fatihah yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk membacanya fi kulli raka'atin fi shalat, di dalam setiap rakaat dalam salat kita. Ya, dalam setiap salat itu para hadirin, apabila kita tidak membaca surat Al-Fatihah maka salatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tiada salat untuk orang-orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pendapat jumhur ulama, ya, jumhur ahli ilmi, ya, wajibnya membaca surat Al-Fatihah ini sudah dapat dipastikan, ya, dalam salat kita, ya, karena berdasarkan hadis tadi. Jadi orang yang tidak membaca salat, tidak membaca surat Al-Fatihah ini, salatnya tidak sah. Fa inna salatahu la tasih, kata para ulama. Maka ini menjadi wajib, ya, membaca surat Al-Fatihah ini untuk orang-orang yang mampu membacanya. Bagaimana dengan yang tidak mampu? Nah, jadi inilah kemudahan agama kita para hadirin. Jadi kalau orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah atau tidak mampu menghafalkan surat Al-Fatihah, maka membaca apa yang mudah baginya dari ayat-ayat Al-Quran. Wa idza kana la yusinu syai'an minal Qur'an fa innahu ya'ti bidzikr. Dan apabila dia juga tidak mampu membaca surat Al-Quran, maka dengan zikir. Jadi salat itu berhadirin, ya, kalau kita tidak untuk sahnya kan harus membaca surat Al-Fatihah, kan, ya. Jadi sahnya harus membaca surat. Kalau tidak bisa gimana? Bisa juga tidak membaca Al-Fatihah, membaca satu surat yang dia mudah, satu ayat yang dia mudah. Misalnya aku hafal itu surat Al-Fatihah, maka bisa panjenengan. Tapi kalau panjenengan saya yakin semuanya sudah bisa, kan. Nah, kalau ada yang belum mampu, pas panjenengan ngajari tiang sepah, mbok menawi, atau anak kecil yang belum mampu menghafalkan surat Al-Fatihah, maka yang ia mampu saja hafal surat An-Nas misalnya surat Al-Fatihah dari hafal sedoyo, itu nggih saged. Bahkan kalau tidak ada yang hafal dari surah-surah dalam Al-Quran, maka bisa juga membaca zikir saja. Bagaimana zikirnya? Ini sesuai dengan apa yang beliau Rasulullah ajarkan. Idza qumta ila sholati fakabir, fa in kana ma'aka Qur'an fa aqra, wa ilal fahamdillaha wa kabirhu wa halilhu sumarka. Nah, ini kan dari hadis ini, kalau kita mau sholat, maka hendaklah bertakbir. Kemudian jika kita mampu membaca Quran, maka bacalah. Tidak mampu, maka bacalah hamdalah, alhamdulillah. Kemudian bertakbir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa halilhu, itu adalah tahlil, ya, wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka itu bisa digunakan pengganti surah Al-Fatihah maupun bacaan-bacaan Al-Quran yang lain. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dalam kitab Salat. Itu adalah opsi-opsi bagi orang-orang yang ajiz, orang-orang yang lemah dalam membaca surah Al-Fatihah. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana cara membacanya? Ya. Jadi jumhur ulama itu mengatakan atau berpendapat bahwasanya wajibnya membaca Al-Fatihah ini adalah bagi imam dan munfarid, ya, alal imami wal munfarid. Jadi yang wajib membaca Al-Fatihah ini adalah imam, Ustaz Muhyiddin misalnya. Jadi yang imami utawi yang sholat sendiri-sendiri, munfarid itu sholat sendiri. Terus bagaimana yang makmum? Nah, adapun yang makmum ini para ulama terbagi dalam 3 pendapat. Terbagi dalam 3 pendapat.
Al-qaul awal, pendapat yang pertama yakni wajib setiap orang yang sholat, imam dan juga makmumnya. Jadi orang yang membaca Al-Fatihah ini wajib, orang yang sholat itu wajib membaca Al-Fatihah, baik dia itu imam, makmum maupun munfarid. Ini pendapat yang pertama. Nah, ini mendasarkan dalam riwayat hadis yang tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya. Jadi menurut pendapat yang pertama ini, ya, hadis ini umum, ya. Hadis ini umum untuk setiap orang yang sholat. Jadi, setiap orang yang sholat wajib membaca surat Al-Fatihah. Ini berdasarkan keumuman hadis ini. Nah, siapakah yang mengeluarkan yang pertama ini? Beliau adalah dari kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, dan juga dari wajami minal muhaddisin. Jadi banyak para imam-imam muhaddisin mengamalkan pendapat yang pertama ini, seperti kal Imam Al-Bukhari wa ghairihi, sebagaimana yakni Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Yarawna wujuba qiraatiha 'alal imami wal ma'mumi wal munfaridi. Jadi mereka berpendapat bahwasanya kewajiban membaca Al-Fatihah ini adalah atas imam, makmum dan munfarid. Ini Imam Asy-Syafi'i dan juga para imam-imam muhaddisin mengatakan demikian. Nah, jadi pendapat yang pertama ini dianut oleh kalangan Imam Asy-Syafi'i sekaligus para pengikutnya, gitu ya. Itu demikian. Baca Al-Fatihah bagi makmumnya juga. Terus siapa yang lainnya? Pendapat yang lainnya bagaimana? Aqaulus tsani, pendapat yang kedua yakni la tujibu 'alal ma'mumin. Nah, tidak diwajibkan atas para makmum. Jadi yang wajib cuman orang imamnya maupun orang yang munfarid. Adapun yang makmum tidak wajib. Li'anna qira'atul imam tujzi'u anhu. Karena menurut pendapat kedua ini, bacaannya imam itu sudah mencukupi untuknya, untuk para makmum, ya. Sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW, man kana lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'atun. Siapa yang dia mempunyai imam atau dia menjadi makmum begitu, maka bacaannya imam itu juga baginya, ya, lahu qiraatun. Jadi bacaannya imam itu juga bacaan baginya, sehingga bacaannya imam itu sudah cukup untuk bacaan makmum. Jadi imam wis maca Al-Fatihah ya ora usah maca, kira-kira ngoten. Nah niku pendapat yang kedua. Ini juga dikuatkan, okay, oleh firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini menunjukkan, ya, menunjukkan atau dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan apabila ada orang yang membaca Al-Qur'an dan kemudian diam. Jadi orang muni dewi mendengarkan apa yang dibacakan orang lain, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini adalah dasar daripada pendapat yang kedua ini. Pendapat yang kedua ini datang dari siapa? Ya, datang dari kalangan Abu Hanifah wa Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hambal, atau kita kenal dengan Imam Hambali, dan juga Imam Abu Hanifah, atau biasanya kita kenal dengan Imam Hanafi, itu pendapatnya adalah bagaimana tadi? Kalau imamnya sudah baca Al-Fatihah berarti sudah mencukupi untuk makmum. Jadi tidak usah baca surah Al-Fatihah. Ini wes percaya karo bacaan imam, kira-kira begitu ya. Imam wis maca, aku rasa maca, salatku ya sah karena sudah mencukupi bacaan imam sudah mencukupi untuk makmum. Ini pendapat yang kedua, para hadirin. Nah, pendapat yang ketiga, ini pendapat
yang menggabungkan antara pendapat pertama maupun pendapat yang kedua. Ini dianut oleh Imam Maliki. Ya, bagaimana pendapatnya? Yakni qiraat al-Fatihah tuhmalu ala salati sirriyah. Jadi membaca Al-Fatihah itu dalam makmum membaca surat Al-Fatihah itu dalam salat-salat yang sir. Sing imame ora banter. Apa nih salat nomor iki? Salat asar, salat zuhur, ngoten nggih. Kemudian ada salat maghrib rakaat ketiga, kemudian salat isya rakaat ketiga dan keempat. Jadi ketika salat maghrib, salat isya yang imame mboten muni ngoten niku, mboten jahar, imamnya mboten jahar, ini makmum tidak usah membaca surat Al-Fatihah. Adapun ketika imamnya sir tidak membaca, maka makmum perlu membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapatnya Imam Malik, dan ini juga diikuti kebanyakan imam-imam mutaakhirin. Jadi para ulama akhir yang modern itu biasanya mengikuti pendapat yang ini. Nah, adapun kita monggo ikut yang mana saja. Itu kan ada mereka para imam ini mengeluarkan atau berpendapat menjadi pendapat 1, 2, 3 tadi, itu juga mengalami proses yang sangat panjang pengambilannya dalilnya. Oleh karena itu para hadirin, mboten usah khawatir awake dhewe melu imam sing biaya insyaallah bener. Jadi kalau dalam ranah perbedaan furu'iyah ngeten iki para hadirin, enake mboten bener kali salah, tapi antara ini bener karo luwih bener ngeten. Jadi padha bener e. Padha oleh pahalane kan ngoten nggih. Jadi ranah ijtihadiyah itu ada yang pahalanya 1, ada yang 2 kan ngoten nggih. Pahala 1 jika benar, pahala 2 jika lebih benar. Antara benar dan lebih benar, jadi tidak ada yang salah karena semuanya berdasarkan dalil. Dan ini pendapat ini bukan pendapat yang lama. Ini sudah lama. Jadi sejak zaman-zaman salaf terdahulu itu sudah ada pendapat ini. Nah, fungsinya bagi kita para hadirin yang dirahmati Allah, kita mengetahui perbedaan seperti ini menjadikan kita itu lebih toleran kepada saudara kita sendiri. Wong awake dhewe lho karo agama liya, ya, dengan agama yang lain toleransi. Tapi terkadang dengan saudara-saudara kita sendiri yang sesama muslim, gitu, itu bahkan terkadang tidak bisa toleransi, tapi terkadang gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu mengapa kok dia tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa kita baca Al-Fatihah ketika imam sudah baca misalnya. Kita dengan tahu itu akhirnya bisa menghormati, oh dia mengikuti Imam Hanafi, oh dia mengikuti Imam Hambali, Imam Ahmad, atau Imam Maliki misalnya. Nah, kalau saya mengikuti Imam Syafi'i maka baca Al-Fatihah setelah imam membaca. Nah, ngaten nggih. Kalau Imam Syafi'i kan kita membaca Al-Fatihah ketika ada 2 cara nggih. Ketika imam setelah ayat tertentu langsung mengikuti, ngaten. Itu cara yang pertama. Yang kedua, setelah imam selesai waladhdallin amin kita membaca surat Al-Fatihah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan. Nah, silahkan kita mau cari yang mana yang jelas ketiga-tiganya dicontohkan dan benar. Nah, ngaten. Ini lebih enak ngaten. Baik para hadirin yang dirahmati Allah SWT, berikutnya setelah kita mengetahui kedudukannya, kedudukan surat Al-Fatihah di dalam Al-Quran ini, ya, Al-Quran adalah surat yang paling agung dan juga di dalam sholat dia dibaca dalam setiap rakaatnya. Maka berikutnya kita coba ketahui tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Ya, hadhihi suratu laha iddatu asma. Jadi surat ini memiliki beberapa nama atau sejumlah nama, ya. Kulusmin yadulu ala ma'nan, dan setiap nama itu menunjukkan dalam suatu makna. Wa syai'u idza kasurat asma'uhu, dan segala sesuatu itu para hadirin jika banyak nama-namanya dalla dzalika ala fadlihi. Ini menunjukkan sesuatu itu terhadap keutamaannya. Jadi
ini juga salah satu kaidah tafsir ya yang dipelajari dalam ilmu tafsir. Kalau atau bahkan dalam bahasa Arab secara umum itu dipelajari bahwa sesuatu benda itu ya mempunyai nama yang banyak itu biasanya sangat penting atau mempunyai kelebihan ya, sesuatu tidak hanya dalam surah-surah nama-nama dalam surah Al-Quran ya, Al-Quran juga nanti namanya kan macam-macam ya. Al-Quran sendiri itu namanya dalam ulumul Quran itu saya pernah membaca itu sekitar 55 ya, itu nama Al-Quran dan sifat-sifatnya itu ditulis dalam Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan itu ada 55 nama Al-Quran. Nah, kemudian surah-surah itu sendiri juga punya nama-nama begitu para hadirin. Surat Fatihah namanya apa saja, Al-Baqarah namanya apa saja begitu. Nah, dan setiap sesuatu itu yang mempunyai nama yang banyak itu mempunyai keutamaan. Bahkan ini dalam bahasa Arab begitu. Kok bahasa Arab ya? Jadi bahasa Jawa aja. Sesuatu itu penting itu biasanya mempunyai nama yang banyak. Kita contohkan misalnya kalau kita itu makan itu kan nasi, makan nasi. Karena di sini itu nasi adalah sesuatu yang sangat penting, gitu. Sesuatu yang kita makan nasi itu kan sangat penting bagi masyarakat Jawa, ngerti? Maka orang Jawa itu menyebut nasi itu ya banyak namanya, gitu. Orang Arab Pak, Bu, karena di sana makanan pokoknya itu bukan nasi. Jadi menyebut nasi namanya ya satu, arusa. Arusa bentuknya apa ya rus nih. Awak dhewe sik ning sawah itu jenenge gabah ngoten nggih. Nek wis diselip jenenge beras gitu. Terus gitu-gitu. Gitu. Ala wis dadi sego jenenge sego ngoten nggih. Dan seterusnya namanya banyak karena itu sesuatu yang penting. Demikian pula dibalik. Kita itu kurma kan tidak tahu makan gitu. Ya, apa saja namanya kurma ya enggak kurma, gitu betul. Wong Arab anak sing jenenge tamer, anak sing rutop ngoten nggih, biasa nggih. Nah, rutop kuwi piye, tamer kuwi piye? Lah awake dhewe ya pokoke kurma ngoten. Orang Arab juga demikian kira-kira. Menganggap rusa ya sembarang rusa. Arep gabah, arep las sing cilik jenenge ya mangga rusa. Nah, kalau kita beda karena kita betul-betul memahami pentingnya itu. Demikian pula dengan orang Arab. Wallahu a'lam. Kira-kira mengatakan. Nah, begitu pula dengan ini ya. Suatu yang mempunyai nama yang banyak itu biasanya adalah sangat penting. Nah, Al-Fatihah ini dinamakan Fatihatul Kitab. Nah, jadi nama yang pertama ini ada beberapa. Sebenarnya banyak ya. Saya kalau tidak salah pernah baca itu ada 24 ya, sekitar 24 nama surat Al-Fatihah itu. Nah, di buku ini, di kitab ini ada beberapa yang disebutkan. Kita baca sesuai di buku ini saja. Yang pertama adalah li'anha Fatihatul Kitab. Kenapa kok dinamakan Fatihatul Kitab? Li'anha tufatahu biha kitabahul masahifi. Karena dengan surat Al-Fatihah inilah dibuka ya penulisan mushaf. Jadi penulisan mushaf Al-Quran itu dibuka dengan Al-Fatihah ini. Maka dia dinamakan dengan surah atau dinamakan pula dengan Fatihatul Kitab. Nah, kemudian yang kedua, ya, watu sama umul Quran. Al-Quran ini juga disebut dengan umul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini di dalamnya itu ya sudah terkandung di dalam Al-Fatihah ini terkandung makna-makna surah yang lain ya. Jadi dalam Al-Quran, seluruh Al-Quran itu kandungannya sudah ada di dalam Al-Fatihah, maka disebut dengan Ummul Quran sebagaimana seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya begitu gitu. Jadi asal muasalnya kira-kira begitu ya. Kalau namanya ibu, ummu itu kan ibu gitu. Jadi ibu dari sesuatu itu pasti asal muasal yang lainnya itu dari ibu, kira-kira begitu. Jadi yang meringkas seluruh makna di dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah ya. Bagaimana dalam Al-Fatihah itu kita dapatkan
tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bagaimana petunjuk atau permintaan kita petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan kepada jalan yang istiqomah, kemudian juga terhindarkan dari jalan yang sesat. Itu keseluruhan dari Al-Qur'an itu kira-kira itu. Termasuk nanti kalau kita ngomong bagaimana kok banyak kisah-kisah, itu juga menerangkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu menerangkan tentang apa? Ya, tentang orang yang telah diberi nikmat maupun orang-orang yang diberikan murka. Jadi kisah-kisah yang buahnya dalam Al-Qur'an itu semuanya menerangkan, kalau tidak menerangkan orang yang diberi nikmat, maka di situ menerangkan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala ataupun orang-orang yang sesat. Itu mesti kui. Jadi kalau diambil ngoten, makna dari kisah ini mesti menerangkan orang yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat itu sinten wae. Nah, orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi, ngoten nggih, shodiqin, syuhada, dan orang-orang shodiqin, ngoten nggih. Nah, dalam surat yang lain dijelaskan tentang orang-orang yang diberi nikmat itu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nama-nama Al-Fatihah yakni Fatihatul Kitab, Ummul Quran. Kemudian juga disebut surah Ruqyah. Ya. Sebut juga dengan surat Ruqyah. Ruqyah niku napa? Nek Pak Mo niku sing biasa Ruqyah. Napa surat Ruqyah niku? Berobat ngoten iki. Lek wong biyen ya penake ngomong jampi-jampi utawa suwuk ngoten nggih. Jadi Al-Fatihah ini juga bisa digunakan untuk jampi-jampi ya Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena surat Al-Fatihah ini bisa dengan izin Allah begitu ya. Bisa yuraqqa bihal al-maridu. Ya, digunakan untuk meruqyah orang-orang yang sedang sakit. Jadi ini ada satu hadis yang lumayan panjang gitu. Ini menjelaskan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri ya dengan para sahabatnya, sahabat dengan rombongan para sahabat Nabi begitu, di dalamnya ada Abu Sa'id Al-Khudri, itu bepergian ya, safar. Kemudian dalam bepergian itu beliau kehabisan bekal kira-kira demikian. Terus nginep nenggone suatu kampung atau bertamu di satu kampung yang ternyata di kampung itu intinya di kampung itu ada seseorang, bahkan dikatakan itu pemimpin sukunya, begitu ya. Pemimpin sukunya itu tersengat binatang berbisa, ya. Bahasanya di sini itu hayah itu artinya apa nih bu? Ular ya, hayah. Senes hayah hidup nih, hayatun itu ular. Beda tasdid mawon nek bahasa Arabnya itu artinya benten nggih. Jadi disengat ular. Jadi oleh awake dhewe ditutup ulo, dicopot ulo. Nah, dicopot ulo. Nah, kemudian bingung golek tombol. Nah, kemudian memintalah orang ini ya, salah satu penduduk kampung ini meminta untuk kepada Nabi, kepada para sahabat Nabi ini untuk menjamping-jampingnya. Enak tuh sing iso gara-gara iso suwuk gara-gara ngaten kira-kira. Nah, kemudian ya pada bingung ya sebenarnya. Para sahabat Nabi sebenarnya bukan orang ahli semua. Wes diwacane surah Al-Fatihah gitu ya. Biidznillah itu sembuh. Ngaten. Jadi karena dengan kesembuhan itu begitu ya. Karena dengan kesembuhan itu maka mereka itu dihadiahi dengan ghanam, dengan kambing ya, dihadiahi dengan kambing. Nah, tekan Madinah, sampai Madinah mereka pulang, sampai Madinah mereka terus langsung buru-buru menemui Nabi. Halal apa enggak kambing iki kira-kira, karena didapat dari meruqyah orang gitu dengan membacakan surah Al-Fatihah. Maka dikisahkanlah kepada Nabi kejadian tadi begini ya Rasulullah gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa ma adraka annaha ruqyatun?"
Bagaimana kalian tahu bahwanya surat Al-Fatihah itu adalah surat ruqyah? Nah, gitu. Jadi itu salah satu penamaan ruqyah diantaranya dari perkataan Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian summa inau qala lahum, kemudian Rasulullah SAW itu bersabda kepada para sahabatnya itu. Ya kaktasi muhadil ghanam wadribuli ma'akum bisahmin. Wes baginen ini gonamnya, gonam itu namanya kambingnya, ya, dombanya, kambingnya baginen, aku bagi hono. Artinya apa? Dengan persetujuan Nabi bahwa bahkan Nabi minta bagian kambing itu boleh, ya gitu ya, itu halal, bahkan upahnya itu boleh untuk dimakan. Nah, ini hadis ini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang mengeluarkan adalah muttafaqun alaih. Jadi muttafaqun alaih itu sebutan untuk Imam Bukhari dan Imam Muslim apabila keduanya bersepakat akan kesahihan hadis tersebut, maka disebut dengan muttafaqun alaih. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian waqala inna ahaqqa ma khatum ali ajran kitabullah. Jadi sesungguhnya yang paling berhak kita ambil darinya, upah yang berhak kita ambil darinya adalah kita mengajarkan kitabullah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga suatu dalil, ya, bahwasanya kita mengajarkan Al-Qur'an itu boleh menerima upah. Terkadang kan ada subhat atau desas-desus di masyarakat, mulang Quran kok isih jaluk bayar. Dan jaluk bayar memang itu ada beberapa ada beberapa perbedaan di sana. Tapi kalau dibayar kemudian diterima itu dibolehkan. Bahkan kalau kita lihat, ya, kita lihat para hadirin, kedudukan guru Al-Qur'an itu dulu pada zaman dahulu itu sangat luar biasa para hadirin. Bagaimana para khalifah zaman dahulu itu menghargai guru Al-Quran itu luar biasa. Ketika agama Islam itu mengalami penurunan, masih dalam masa pembangunan begitu, yakni pada dinasti Abbasiyah. Jadi ada satu masa di mana bangsa Islam itu, ya, agama Islam, kekhalifahan umat Islam itu sedang membangun, gitu ya. Jadi cara duit itu kira-kira sih pas-pasan. Itu seorang guru ngaji itu digaji dengan 10 dinar per hari. 10 dinar ini dinar ke emas. Dinar ke piro saiki? Kalau betul ngertos film satu dinar itu sekitar berapa sekarang? Gram, ya, 1 gramnya katakan 1 juta misalkan, 2,5 juta kan, 10 dinar itu berarti 25 juta. Masya Allah, semua ini loh Pak Guru. Gajinya guru Al-Quran zaman itu. Pada zaman puncak keemasan Islam itu bahkan sampai 40 dinar. Berarti dari kepeneng papat 10 yang 4 kali 100 juta itu gaji guru Al-Quran pada masa-masa itu. Dikurskan dengan zaman sekarang, Masya Allah. Itu penghargaannya pemerintahan Islam terhadap guru Al-Quran. Itu nanti kalau ada spesialisasinya tersendiri begitu. Misalnya dia guru Al-Quran bidang tertentu dan spesialisasi. Kalau sekarang spesialisasi termasuk punya S2 lah, gitu kan, S2 gitu, punya spesialisasi tertentu, itu gajinya lebih lagi mengatakan. Jadi luar biasa penghargaan agama Islam itu terhadap para ilmuwan, para ulama itu seperti itu. Sehingga wajar kalau agama Islam pada masa itu mengalami zaman keemasan. Nah, bagaimana agama Islam betul-betul sampai ke puncaknya, karena betul-betul orang yang berilmu itu dihargai. Nah, kalau sekarang kan guru honorer kan, ya, sesasi dibayar katakanlah 500.000, alhamdulillah, kadang metune telung sasi pisan ngoten nggih. Wallah, Masya Allah, itu perjuangannya. Tapi para hadirin jangan khawatir, ini wonten guru-guru MA nggih.
Mudah-mudahan ya keikhlasan panjenengan dalam mengajar itu ya, sisanya itu bisa dibayarkan di akhirat oleh Allah SWT. Kita hanya bisa berharap demikian, kan ya. Mudah-mudahan dan kita yakini, insya Allah Allah SWT tidak kalau jenengan ikhlas, Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru, insya Allah ya ada balasan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki wonten malih nama-nama Al-Fatihah tasik wonten 3. Insya Allah kita lanjutkan suatu saat nanti pas kaulo diamanai nomo ngisi malih, insya Allah kita lanjutkan mengaji kitab menika. Karena kita kan sudah rutin ya, sudah rutin setiap malam Senin, insya Allah dalam kitab ini langsung sketch. Maksudnya langsung sketch lagi, cara ngisi niku ora sah mikir. Mboten sah mikir golek sing tematik apa ya ngono. Lha sana kitab karek nerusne sing anu wae, nerus nene. Nah, insyaallah mengatakan mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Pada hari ini kita telah membahas sedikit ya, mentadaburi. Ini belum masuk ke ayat-ayatnya. Mentadaburi permulaan daripada surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita semua, membawa kemudahan kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.